Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Ambu yang soleh dan solehah. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ambu Muti. Untuk pembelajaran tematik hari ini, kita akan belajar tentang manfaat keberagaman di keluarga dan menentukan satuan tidak baku mengukur volume suatu benda. Sebelum itu, kalian siapkan dulu pulpen A3D-nya, lalu buka halaman 18 dan halaman 20. Kita akan belajar tentang manfaat keberagaman di rumah dan menentukan satuan tidak baku untuk mengukur volume benda. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman di rumah ini tidak hanya tentang makanan kesukaan saja, tapi ada juga keragaman sifat, keberagaman keterampilan, dan masih banyak lagi. Nah, keberagaman tersebut memiliki banyak sekali manfaat. Keberagaman yang ada di rumah dapat membuat hidup menjadi lebih berwarna. Misalnya, karena perbedaan makanan kesukaan, ibu di rumah akan membuat banyak makanan kesukaan yang beragam sesuai dengan makanan kesukaan kalian. Adapun manfaat lainnya, dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah membuat kita mengetahui sifat dan karakter orang-orang di rumah kita. Dan demikian tidak mudah terjadi kesalahpahaman antar anggota keluarga. Misalnya, ketika keluarga kita ada yang sedang mengalami kesulitan, kita terbiasa untuk berlaku atau berbicara lemah lembut. Dan manfaat yang kedua, yaitu dengan adanya keberagaman lebih menumbuhkan sikap saling menghargai, menyayangi, menghormati perasaan orang lain. Misalnya, sifat adik yang periang dapat menghibur kakak saat kakak sedang bersedih. Nah, dengan begitu, keluarga kita akan menjadi lebih harmonis. Manfaat yang ketiga adalah perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan tersebut sangat bermanfaat dalam hal bekerja sama. Misalnya, saat kita akan bekerja sama di rumah. Nah, dengan kita bekerja sama di rumah, pekerjaan di rumah akan menjadi lebih cepat selesai. Hanya itu, masih banyak lagi manfaat lainnya yang bisa kalian dapatkan jika kalian memiliki keberagaman di keluarga. Oleh karena itu, kalian harus saling menghargai antar anggota keluarga ya, supaya kehidupan kita lebih harmonis. Kita lanjut ke muatan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan satuan baku untuk mengukur volume suatu benda. Untuk mengukur volume benda ini biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika ibu membeli sebuah kecap dengan ukuran besar, di mana botol kecap itu sudah kosong dan ibu akan mencoba mengisinya dengan 3 buah kecap ukuran kecil. Dan ketika dimasukkan, ternyata 3 botol kecap yang kecil ini muat ke 1 botol kecap yang berukuran besar. Jadi, untuk menentukan volume botol kecap yang besar ini, ternyata dibutuhkan 3 botol kecap berukuran kecil. Itulah salah satu contoh menentukan volume di kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih volume? Volume suatu benda adalah seberapa besar ruang yang dapat ditempati oleh benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap tadi, membutuhkan 3 botol kecap berukuran kecil. Untuk mengukur volume botol kecap besar, kita menggunakan satuan botol kecap kecil. Jadi satuan baku yang digunakan untuk mengukur volume botol kecap besar tadi adalah 3 botol kecap kecil. Nah, seperti itu ya. Yuk, mari kita praktekkan contoh mengukur volume dengan benda-benda lain di sekitar kita. Misalnya, Ambu punya contoh, kita akan mengisi gelas ini dengan menggunakan 2 satuan, yaitu gelas sedang dan juga gelas kecil. Nah, supaya kita tahu untuk mengisi gelas ini kita memerlukan berapa kali mengisi air dengan menggunakan gelas sedang ini dan menggunakan gelas kecil ini. Yuk, mari kita coba. Ambu sudah siapkan airnya. Pertama-tama kita akan mengukur volume gelas ini dengan menggunakan gelas yang sedang. Pertama, Ambu coba mengisi dengan 1 gelas. Ya, kita coba. 1 gelas sedang. Kita lanjut, masih belum penuh, kita isi sampai penuh. 2 gelas sedang, masih segini. Coba kita isi dengan sekali lagi. 3 gelas sedang. Hasilnya, untuk mengukur volume gelas besar ini, kita membutuhkan 3 kali mengisi dengan gelas kecil ini. Kita lanjut dengan menggunakan gelas lainnya. Kita lanjut mengukur volume gelas besar ini dengan menggunakan gelas kecil ini. Yuk, kita mulai.
kita akan tahu untuk mengukur volume gelas besar ini membutuhkan berapa kali mengisi dengan gelas kecil ini. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi untuk mengukur volume gelas besar ini membutuhkan 10 kali gelas kecil ini. Nah, seperti itu ya. Seperti yang kita pelajari di tema sebelumnya tentang satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang jika kita mengukurnya di mana saja dan oleh siapa saja hasilnya akan berbeda. Misalnya, seperti tadi kita akan mengukur gelas ini dengan menggunakan dua satuan tidak baku, yaitu gelas sedang dan gelas kecil. Gelas sedang di rumah Ambu akan berbeda dengan gelas sedang di rumah kalian. Untuk mengisi penuh gelas besar ini diperlukan 3 gelas ukuran sedang yang ada di rumah Ambu. Beda lagi dengan gelas yang ada di rumah kalian. Jadi mengapa gelas ini disebut satuan tidak baku? Nah, untuk mengukur gelas besar ini akan berbeda hasil pengukurannya dengan hasil pengukuran yang kalian lakukan. Untuk contoh lainnya, kita akan mencoba mengukur volume dari gelas kecil ini yang akan diisi dengan garam ini. Satuannya kita akan menggunakan 2 satuan, yaitu kita akan menggunakan sendok nasi dan juga sendok makan. Ingatkan lagi, volume adalah ruang yang dapat ditempati oleh benda tersebut. Misalnya, kita akan mengukur volume gelas kecil ini dengan menggunakan satuan sendok nasi. Yuk, mari kita coba. Untuk mengukur volume gelas ini membutuhkan 1 kali sendok nasi ini. Jadi penuhkan. Kita akan menggunakan satuan tidak baku lainnya, yaitu sendok. Jadi dengan menggunakan sendok nasi membutuhkan 1 sendok nasi. Mari kita coba menggunakan sendok makan. 1, 2. Jadi untuk memenuhi volume gelas kecil ini kita membutuhkan 2 kali sendok makan. Coba kita ulang lagi, satuan tidak baku apa yang Ambu gunakan tadi ya. Pertama ada satuan tidak baku, yaitu gelas sedang. Lalu yang kedua ada satuan tidak baku, yaitu gelas kecil. Yang ketiga ada satuan tidak baku, yaitu sendok nasi. Dan yang keempat ada satuan tidak baku, yaitu sendok makan. Untuk satuan tidak bakunya kalian bisa sesuaikan dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga materi yang Ambu sampaikan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami ya. Jika ada yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan PA Ambu. Untuk tugasnya, silahkan kalian buka halaman 24 tentang keterampilan kinerja praktik muatan pelajaran matematika tentang menentukan volume benda dengan satuan tidak baku. Caranya seperti Ambu tadi, benda-benda yang kita perlukan antara lain botol bekas, gayung, gelas, sendok, bak plastik, ember kecil, atau kalian bisa sesuaikan dengan benda-benda yang ada di rumah kalian saja ya. Setelah itu, kalian ukur volume benda-benda yang ada di benda kalian dengan benda satuan tidak baku yang ada di rumah kalian. Itu, tentukan volumenya dan catat hasilnya di tabel ya. Lupa dipotokkan proses dan hasilnya ya. Ambu tunggu tugasnya. Untuk mengirimkan tugasnya, Ambu tunggu tugasnya. Terima kasih anak-anak, selalu semangat dan disiplin belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.